Saya ngikutin sambil jalan ya Pak Lintar. Ya, siap. Tapi jadi tutup kamera. Memang. Jadi dijadikan kaos kalau udah datang ya. Siapa Pak Ali? Nanti Bu Juli dijadikan co-host kalau sudah masuk. Oke. Bagaimana kabar Ibu Bapak Ibu sekalian? Sehat ya? Suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. I saw him as a superhero, even though I didn't know who he saved, what good cause he did. Kita 1 menit lagi kita mulai ya. Baik, dibuka aja Pak Sofyan. Dibuka aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Ali, ada tamu Pak Ali. Bentar. Bu, tamu Bu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Iya. Soalnya bel bunyi ngeganggu kita kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semua, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di Zoom meeting ini. Semoga ini menjadi saksi kita di akhirat ya, bahwa kita berkomitmen untuk hadir di sini, untuk belajar di sini. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ali yang berkenan untuk memberikan materi di sini ya. Semoga Pak Ali dan keluarga senantiasa sehat selalu. Amin. Dan tanpa berlama-lama teman-teman semua, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Ali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kajian online yang mudah-mudahan bila dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang istiqamah menegakkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah selesai di bab apa? Belum selesai ya, masih pembatal wudu ya. Suaranya kurang jelas ya? Agak mendem ya Ustadz. Hilang suaranya? Hilang? Ada tuh. Ada. Yang lain mendengar nggak? Dengar Ustadz. Baik. Ya. Dengar Ustadz. Alhamdulillah. Dibuka kitabnya Bu. Dengar. Ustadz boleh nanya Ya. dulu nggak sebelum mulai? Ya silakan. Jadi, maaf. Jadi saya kan Ustadz kan ngajarin yang baca auzubillah minasyaitonirrajim. Iya. Apa Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya. wa nafsihi. Kalau kita ngelihat, saya tuh agak bertanya-tanya sih dalam hati sebenarnya ini kan hadisnya sahih ya. Tapi di Al-Qur'an yang di Al-Qur'an terus para ulama-ulama yang menjadi imam itu semuanya membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, itu gimana Ustaz? Iya, tanyakan pada mereka lah Bu. Jangan tanya ke saya, kan mereka yang melakukan kan. Mereka menggunakan auzubillahi minasyaitonirrajim pakai dalil yang mana? Kan gitu. Ya. Jangan sampai mereka yang berbuat saya yang ditanya, saya bingung nantinya. Pelakunya siapa? Kok yang saya yang disuruh cari dalilnya? Betul? Ya, betul. Saya mengerjakan apa yang ada dalilnya. Saya mengajarkan auzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafi wa nafsi, ini dalilnya saya kasih tahu. Ya, adapun mereka memakai yang itu, tanya sama mereka karena mereka yang mengerjakan. Tapi kita berhusnuzon. Siapa tahu dia punya dalil gitu. Ya, siapa tahu punya dalil. Nah, kita nggak ditanya tentang amalan mereka, Bapak Ibu. Kita akan ditanya tentang amalan kita sendiri. Ya, Ibu nggak ditanya tentang amalan Ibu. Nggak, Ibu nggak ditanya amalan, jangan amalan orang lain. Amalan suami Ibu nggak ditanya. Ibu ditanya tentang amalan Ibu sendiri. Ya. Jelas ya? Jelas Pak. Terima kasih. Pak. Ya, silakan. Pak. Ya, itu ya. maksudnya baca auzubillahi minasyaitonirrajim dalam waktu apa gitu loh, mengerjakan apa? Baik, itu di Al-Quran di surat An-Nahl ayat 98, coba dibuka. Iya, nggak apa-apa Bu Yosiati. Di surat 98 itu bunyinya Berapa? surat An-Nahl? Surat 16 ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim, betul gitu. Jika baca Quran, ya, udah baca belum nih? Bila baca Quran udah baca belum? Belum. Kalimat ida belum baca, berarti mau baca tuh. Jika baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Suruh tahu sama Allah. Cuman cara tahu saya kan nggak diajarin. Ya, ada di mana? Ada di hadis. Sama Allah memerintahkan sholat, akimi sholat. Cuman cara sholat kan nggak diajarin di Quran, ada di hadis kan. Cara takbir bagaimana, cara ruku bagaimana, ada di hadis. Jelas Bu Jinila? Jelas, Pak. Nah, Bu Yuli jelas nggak? Masih bingung sih, maksudnya kita kalau baca Quran itu ta'awuznya itu yang benar yang bagaimana gitu loh. Iya, ada di kitab Bulughul Maram, kemarin udah di-share tuh ya. Bunyi gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang pertama. Ya, ini ada kurang lebih 10 dalil. Ya, yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini ada sekitar 30 dalil. Banyak sekali. Ya, diriwayatkan oleh imam yang 4. Ya, ada Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ditambah Imam Malik. Jadi 5. Ya, ada 5 yang meriwayatkan. Hadisnya sahih. Hadisnya marfu itu sampai ke Nabi. Jelas ya? Nggak ada jelasnya nih, baca Quran kapan? Kalimat yang kita baca Quran, ya baca ta'awudz. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Karena nggak ada keterangan harus baca dalam sholat, nggak ada keterangan. Harus di luar sholat nggak ada keterangan. Kita bertawakuf di situ. Karena kalimatnya umum, ya kalimatnya umum baca Quran. Nanti Bu Juli nampilkan tuh doanya tuh di layar, tinggal lihat ya, tinggal di screenshot ya. Tinggal di screenshot ada tampilan di doanya. Ya ini di terjemahnya ada ya. Ya. Kalau misalnya nih Pak, ya. Kalau misalnya kita cuma bacanya kayak biasa gitu, ta'awuznya tuh auzubillahi minasyaitonirrajim, itu kayak gimana? Ya tadi dalilnya pakai dalil yang mana? Kita kan beribadah pakai dalil. Ya, kita nggak tahu dalil. Ya kan, ibadah pakai dalil. Nah tadi baca yang tadi seperti itu pakai dalil yang mana? Jelas nggak? Saya kitab hadis banyak di rumah lengkap. Pas dibuka tuh pakai pakai min hamzi wa nafsi wa nafsi. Kenapa dipotong-potong dalilnya gitu? Ya, tapi saya berusaha mudah-mudahan ada dalil yang seperti itu. Nanya. Pak, ya? Enggak, kalau Pak saya menanya. Iya, silakan. Kalau pada umumnya kan mereka pakainya kan dari kecil kita diajarin sama orang tua dan ustadz biasanya auzubillahi minasyaitonirrajim aja tuh. Nah, kalau kayak kami ini kan kayak kita kan nggak tahu dalil karena bukan ustadz lah. Nah itu ada dalilnya nggak itu? Iya, makanya tanya sama ustadz yang mengerjakan. Contoh mohon maaf ya. Ada ustadz mengerjakan puasa sunnah, saya nggak mengerjakan. Contoh aja ini kan. Si ustadz A mengerjakan puasa sunnah, saya nggak mengerjakan. Masa yang mengerjakan si A, saya yang ditanya dalilnya gitu. Ngerti ya? Harusnya pada saat ibu dikasih ini pakai baca ini ya, harusnya minta dalil yang mana. Nah kalau kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja itu salah Pak tidak? Ya wallahu alam, salah benar nanti di yaumil akhir di sidang nanti. Ini kalimat jelas tuh di layar, baca tuh di layar tuh. Kurang jelas bagaimana ini? Berarti nggak ada dalil. Ya, ini ada dalilnya di Bulughul Maram ada. Ada di 5 kitab. Ya, ada di 5 kitab. Dia mesti belajar dong. Tapi yang tadi kan ada 2 Ustadz. Yang satu auzubillahi minasyaitonirrajim, yang satu lagi auzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafihi wa nafthihi. Iya. Jadi sebenarnya yang auzubillahi minasyaitonirrajim itu juga nggak salah kan Ustadz sebenarnya. Semuanya dalil pakai min hamzi wa nafi wa nafsihi. Oh, cuma nggak yang terakhir wa hamzihinya kita nggak tahu, cuma auzubillahi minasyaitonirrajim aja gitu maksudnya. Betul. Ya, semua yang dipertanyakan kan min hamzinya juga itu dari nggak dipakai, kenapa gitu kan? Tanya sama mereka, kenapa nggak dipakai gitu?
Nah, ini baru jelas nih Ustadz. Jelas ya? Min hamzihi wa nafinya ini kok nggak dipakai? Kenapa nggak dipakai ini? Kan dalilnya ada, kenapa nggak dipakai? Itu tanyakan sama mereka, jangan tanya sama saya. Kan saya mengerjakan. Kita nanya sama Ustadz kan karena Ustadz yang tahu, makanya nanya. Bukan. Kenapa? Setiap orang mengambil ibadah, siapa tahu dia punya dalil. Setiap orang punya dalil yang beda-beda, nggak sama. Setiap dosa nggak sama. Ya. Nah, kalau itu ditanya sama Allah nih, Bu Nila, kenapa kamu pakai dalil yang bacaan seperti itu? Ini dalilnya ya Allah, enak kan? Ya. Tapi kalau ditanya yang sebaliknya, kenapa kau pakai auzubillahi minasyaitonirrajim doang? Kata Ustadz Anu, nggak ditanya. Kenapa kamu ikutin? Jelas ya? Ustadz baru ketemu penanya tadi, maaf apa Silakan. surat apa tadi? 16. Surat An-Nahl 98. ayat Ayat 98. 98. Kalau di Bulughul Maram di halaman berapa Ustadz? Bulughul Maram tadi di Bu Juli tuh, di tampilan lagi tuh Bu Juli. Di kalau kitab yang asli, yang apa? Kemana pakainya itu? Di mana? Apa tadi? Jadi kita salah dong. Yang enggak Bu, yang kemarin-kemarin tetap diterima sama Allah, kan nggak tahu. Allah tuh Maha Pemurah. Nih Allah jadi tampilan nih di layar nih. Cuma masih muter-muter nih. Tapi Pak Ustadz kalau kayak gitu ada nggak yang dalilnya yang memang hanya baca auzubillahi minasyaitonirrajim tanpa belakangnya itu? Iya, saya selama saya punya cerita cek kitab-kitabnya belum pernah nemuin, selalu pakai min hamzi wa nafsi. Saya belum pernah ketemu yang nggak ada itunya gitu. Malah saya bertanya-tanya, kok nggak dipakai? Kenapa? Hadisnya kan mencoba kuat. Kenapa kok nggak dipakai? Dasarnya apa gitu? Ngerti ya? Iya. Harusnya saya yang bertanya gitu. Harusnya saya yang bertanya kepada mereka, kok nggak dipakai? Kan dalilnya kuat. Ada 5 dalilnya. Wa idza qara'al Quran, jika. Ya kan, apabila. Berarti kan belum baca itu. Ya. Jelas ya? Oke? Cukup nggak? Atau mau nanya lagi? Ya, waalaikumsalam Bu Ana, silakan. Jelas? Ada yang mau nanya nggak? Masih kurang paham? Tadi kan yang di Al-Qur'annya. Ini Iya. yang di kitab Bulughul Maramnya di halaman berapa? Saya kemarin belum catat. Sebentar saya cari dulu ya. Di Ya. kitab sholat dia. Tadi Bu Juli udah tampil di screen, udah di screen belum tadi Bu Juli? Itu yang lain tuh. Sudah tampilin kan? Harus cari lagi nih. Coba tampilan di screen-nya Bu Juli. Iya, lain kali aja Ustadz, nanti Ah, di-share boleh. di grup lagi atau gimana, lanjut aja Udah sering, kajiannya. iya, siap. Udah sering Iya, saya share lanjut itu. aja. Iya, Kita mulai ya? lanjut aja. Baik. Iya. Sekarang hadis nomor Oh, makasih 80. Bu Yuli. Ya, Bulughul Ya. Maram halaman ini ya. Iya. Sekarang kita mulai ya. Iya. Nomor hadisnya 84. Ya. Halaman 27. Saya baca dulu ya. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia telah berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yazkurullah, menyebut Allah, menyebut nama Allah ala kulli ahyani, di setiap kehidupannya, di setiap sepanjang masa. Artinya Rasul selalu menyebut nama Allah, mengingat nama Allah di sepanjang kehidupannya. Hanya dia tidak menyebut di dalam WC saja, nggak menyebut nama Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, walakum Bukhari. Ada tambahan juga, ya. Ya, ada di YouTube-nya ada, insya Allah. Di Abu Daud, boleh catat nih, boleh catat. Abu Daud
ya, halaman 18. Halaman 18, hadisnya nomor 18 juga. Hadisnya mungkar. Hadis mungkar itu hadisnya lemah. Ya. Terus tambahan lagi ada di kitab Ibnu Majah. Ya. Ibnu Majah nomor hadisnya 302. Kitab Ibnu Majah nomor hadisnya 302, jilid 1. Ya, jilid 1 Ibnu Majah. Ibnu Majah itu ada 4 jilid ya. Ada 4 jilid, ada di jilid pertama nomor hadisnya 302. Boleh dicatat di pinggirannya tuh. Biar buat penguat. Jadi Nabi SAW selalu menyebut nama Allah dalam setiap keadaan. Pertanyaan saya, Nabi pernah berhadas enggak? Halo? Nabi pernah junub enggak? Nah, ya pernah dong. Pernah. Mana manusia biasa kan? Nah, Nabi di dalil ini, Nabi selalu menyebut Allah dalam keadaan junub ataupun tidak junub, karena setiap keadaan. Tapi hadisnya mungkar. Walaupun hadis mungkar bisa dipakai. Kenapa? Ini bukan ibadah, motivasi ya, zikir. Ya, senantiasa mengingat Allah. Hadisnya hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Ya, jelas Bapak Ibu? Jelas nggak? Kalau nggak jelas, boleh tanya. Kalau jelas kita lanjut. Jelas? Halo? Suara saya kedengaran nggak sih? Kedengeran Pak Ali. Kedengaran, ya? Baik. Lanjut ya. Wa an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, berbekam wasolat dan sholat. Ya, walam yatawaddo, dan tidak berwudu. Ahrojau Daraqutni, dikeluarkan oleh dari Qutni. Hadisnya lain, lembek juga. Iya, nggak apa-apa nih, silakan. Jadi berbekam tidak membatalkan wudu. Berbekam tidak membatalkan wudu. Ya, sama berbekam tidak membatalkan wudu. Berbekam, pokoknya keluar darah dari pipisan, keluar darah dari leher ya. Keluar muntah tidak membatalkan wudu. Ya, kecuali keluar darah dari farjinya, nifas atau haid. Nah, itu batal. Ya, ini keluar darah dari yang lain, bukan dari tempat farjinya, tidak batal. Ya. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas Ustaz. Baik. Kalau jelas, sekarang gantian baca, ya, biar latihan baca, biar sambil belajar. Siapa yang mau baca? Boleh? Bu siapa? Biasanya ini Bu Dian nih, yang mau baca nih, atau Bu Diah. Bu Insania boleh, Bu Insania boleh baca Bu Insania. Ya Pak. 86. Ya, 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sam wa idza namatil ainani tatlaqal wika rawahu Ahmad riwayat Ahmad Tabrani. Iya. Baik. Dari Muawiyah semoga Allah meridhoinya, ya, telah bersabda Rasulullah SAW, al-ainu mata, ya, al-ainu itu mata, dua mata. Wika'u sa. Jadi wika itu pengikat, sa itu dubur. Maksudnya apa sih? Mata itu pengikat dubur. Faida, maka jika namati, maksudnya mata itu tertidur, ya, al-ainani, mata dua mata itu tertidur, astatlaqal wika, maka terlepaslah ikatan itu.
Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Maksudnya apa? Kalau mata itu pengikat kubur, selama mata kita melek, nggak tidur, kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh tubuh kita. Ya, apakah dia kentut, buang angin, kita tahu, kita sadar. Ya, karena pengikatnya. Apabila kita tertidur, maka ikatannya lepas. Dalam arti kita nggak tahu lagi apa yang dilakukan tubuh kita. Apakah dia kentut, apakah dia buang angin, kita nggak tahu. Karena kondisi tidur, kondisi nggak sadar. Jelas Bapak Ibu? Artinya apa? Bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Yang batal wudhu itu kentutnya, buang anginnya. Udah pernah kita jelaskan di hadis awal kemarin ya. Tapi nggak apa-apa, kalau mau bertanya lagi silakan. Paham nggak Bapak Ibu? Paham. Ibu Nila doang paham. Yang lain paham nggak? Paham Pak Ali. Sebenarnya Paham, Ustaz cuma nggak jawab. Paham, Pak. Baik. Sekarang baca Ibu Nila, baca Bu Nila. Jangan. Jangan. Oke, Bu Dwi Ajeng baca Bu Dwi. Bu Dwi. Atau Bu Dwi mau nanya ya? Sebentar, saya baca chat dulu bentar. Ustadz boleh nanya? Saya nanya deh sekarang. Paham. Iya silakan. Tadi nggak nanya. Baru teringat. Jadi gini, kadang-kadang kita dalam sholat itu ya Ustadz, kita Iya. itu suka, mohon maaf kayak kebelet mau pipis, pengen kebelet, pengen buang angin gitu ya. Itu, tapi kita kan berusaha nahan karena ini dalam pertengahan sholat gitu. Iya. Menurut Ustadz, dalam menurut hadis lah ya, apakah itu harus di stop sholatnya, terus melakukan buang angin atau pipis atau apa gitu, baru diulang lagi sholatnya atau ditahan aja gitu? Itu menjadi perdebatan saya dalam sholat tuh Ustadz. Baik. Perdebatan panjang ya, nggak kelar-kelar ya. Udah berapa tahun ya? Nggak, maksudnya terusin apa enggak ya? Aduh gimana nih? Baik. Aduh gimana gitu? Baik. Udah dijelasin sebenarnya di minggu kemarin. Tapi kita ulang lagi nggak apa-apa ya. Kata Nabi apa? Ntar hadisnya ada lagi, di terakhir ada lagi Bu. Jadi saya bacakan hadis yang kemarin ya. Dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Kalau Rasulullah SAW, ida wajada ahadukum. Jika kedapatan, jika salah seorang di antara kamu mendapatkan atau merasakan fi batnihi, di dalam perutnya, sayan, sesuatu luas ya, merasakan di perutnya sesuatu dalam sholat, fa'askala alaihi, lalu timbul pertanyaan atasnya, timbul keraguan atasnya, atas apa? Atas sesuatu yang dalam perut tadi. Ahrojahu minhu sayan, apakah ada yang keluar darinya sesuatu? Maksudnya kentut gak sih? Ya itu dia benar. Kentut gak sih? Ini kata hadis itu ya. Ya. Amla, atau nggak ada yang keluar? Apakah ada yang keluar atau tidak? Kata hadis ini nih. Ya. Maka kata Nabi apa? Fala yahrujanna, maka jangan sekali-sekali keluar. Jangan sekali-sekali batalkan sholatnya. Oke, alhamdulillah. Hatta yasma'a sautan au yajidan rihan. Sampai kamu mendengar dengan jelas suaranya. Sampai kamu mendengar jelas suaranya atau mendapatkan jelas baunya. Kenapa? Karena bau kentut, ya bau angin itu, baunya khas. Hanya kita yang tahu, ya pasti bisa membedakan. Bahkan, mohon maaf ya, kentutnya Bu Nila dengan kentutnya suaminya pasti beda baunya. Hanya kita yang bisa merasakan ciri khasnya beda. Ya, pasti mencium nih, mendapat baunya. Ini kentut saya batal. Jelas nggak? Jelas. Pas mendapatkan mencium, ini baunya kayak saya kenal banget ini. Batal. Ya. Jadi tidak berbau dan tidak bersuara ya Ustadz ya? Salah satu. Ya. Ya, salah satu. Ada yang bersuara. Suara kentut juga khas. Yang kecil pes, yang gede brot. Ada yang dut. Khas. Ya, bisa dibedakan kok. Ya pada saat keluar, dut, ya kentut nih. Batal, jangan diterusin. Ya, karena cirinya khas. Nggak bisa disamarkan. Tapi kalau selain dari yang itu, tidak batal wudhunya. Lanjutkan sholatnya sampai darah pertempuran, penghabisan. Ya, Allahu siap. Akbar gitu maksudnya. Ya. Jelas inilah.
Jelas. Terima kasih Makanya Ustaz. ngajinya rutin. Kalau dijalankan biar pet Ustaz. Ya, siap. Yang lain, ada yang nanya lagi nggak sebelum dilanjut nih? Bu siapa baca? Bu Anis baca, Bu Anis. Lagi ada tamu, Ustadz. Oh, lagi ada tamu ya? Iya, bentar-bentar ya. Ibu Dian. Ya Ustaz. Silakan Bu Dian. Wazada waman nama fal yatawado'u wahadihi zayadatu fi hadal hadisi inda abi Dawuda min hadisi ali duna qawlihi asta'laqoluka Wika. wa fi kilal isnadaini Dokfun, lemah hadisnya. Baik, saya bacakan. Ditambah, ada tambahan, ya. Hadisnya ada di Imam Muslim sama di Abu Daud, ya. Muslim boleh dicatat tambahan itu kitab Muslim halaman 175, nomor hadisnya 125. Boleh dicatat pinggirnya tuh. Muslim halaman 125. Nomor hadisnya halaman 175, nomor hadis 125. Abu Daud AD halaman 59, nomor hadisnya 203. Jadi kuat, kita kayak dalil ntar. Ya. Waman nama fal yatawaddo. Barang siapa yang tidur maka hendaklah berwudu. Menurut hadis ini yang tidur harus wudu. Ya. Menurut hadis yang tidur harus wudu. Wahadihi ziyadatu, dan yang ini tambahan ini fi hadal hadis, dalam hadis ini inda Abi Daud, di sisi Abi Daud min hadis Ali duna kauli. Jadi ada kaulnya begini nih, di kitab Abu Daud ya. Ada kalimat astatlaqal wika, terlepaslah ikatannya. Wa fi kilal isnadaini dhafun. Hadisnya sanadnya lemah. Hadis lemah bisa dipakai enggak? Bisa. Nggak bisa dipakai kalau untuk ibadah. Bisa dipakai untuk motivasi ibadah boleh. Kalau untuk ibadah nggak boleh pakai hadis lemah. Oh iya. Ya. Jadi hadisnya nggak bisa dipakai lemah. Jadi berarti tidur tidak harus berwudu. Tidak mesti berwudu. Kalau mau wudu boleh nggak? Boleh. Boleh. Dapat sunnah kita. Pada saat bangun tidur kita wudu boleh, cakep. Tapi bukan jadi hukum. Ya. Bukan dihukum bahwa yang bangun tidur harus wudu, tidak, ya, tidak mesti berwudu, boleh berwudu. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Baik, silakan yang lain mau baca. Saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bni Abbasi anna Rasulullahi kola. Masih sambungan Bu, 88 Bu, 89 ya, Wali Abi Daud Bu. Aidon. Oh, oke. Wali Abi Dauda Aidon ani bni Abbasi marfu'ah innamal wudu'u alaman naha mud taji'a wa fi nadihi da'fun aidan. Hadisnya lemah juga. Ya, keterangan nomor 2 tuh Abu Daud innahu hadis mungkar. Hadisnya mungkar. Ya. Wali Abi Daud dan bagi Abu Daud Aidon juga. Ya, Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Semoga Allah keduanya secara marfu, secara marfu tuh nyampe ke Nabi ya. Cuma ternyata pas diseleksi hadisnya lemah. Innamal wudu alaman nama muhtajian. Sesungguhnya
Hanya saja wudhu itu atas orang yang tidurnya miring. Jadi kalau tidur miring, wudhu tuh menurut hadis ini. Tapi hadisnya lemah. Hadis ini juga ada di riwayat, tidak di kitab Abu Daud, halaman 58, nomor hadisnya 202. Dan kitab Tirmizi, halaman 51, nomor hadisnya 77. Lengkap tuh. Hadisnya lemah juga. Hadisnya mungkar, kata Abu Daud. Nggak bisa dipakai. Artinya gimana? Mau tidur miring kayak, tengkurap kayak, telentang kayak, tidak membatalkan wudhu kalau punya wudhu. Kalau masih punya wudhu ya. Tapi gimana kalau mau wudhu? Boleh. Artinya orang yang bangun tidur, orang yang tidur miring tidak mesti berwudhu lagi kalau mau sholat. Kalau masih punya wudhu. Jelas ya? Kalau sebelum tidurnya masih wudhu, masih punya wudhu. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Atau mau ditanyakan? Tidur miring bahasa Arabnya apa Pak tadi? Dari mutajian. Nama itu tidur. Mutajian itu miring. Terima kasih Pak. Ya. Jelas nggak yang lain Bapak Ibu? Sekarang baca. Ustadz, Ya. saya ini salah menyimak atau mungkin di sini ada salah cetak kali ya? Ya, kenapa? Ini halaman 27 ya? Betul. Nomor hadisnya 88. Iya. Betul. Oh, coba diulang dari ustadznya. Wali Kayaknya Abi nggak Dawud nyambung deh susahnya. Aidon. Ya. Ya. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma Ya. marfu'an. Oh, iya. Jelas. Iya, Sama iya. kan? Iya, ini Innam- sekarang sama kayaknya tadi pas waktu baca mungkin sayanya nggak fokus kayaknya. Iya, mungkin belum minum air putih. Iya, lagi Baik. ada soalnya tamunya baru pulang. Baru pulang sekarang Belum baca nyambung. biar fokus Bu. Dapat 9. Bu Anis. Halo Bu Anis, mana hilang orangnya? Iya. Baca biar fokus. Oke. A'udzubillahi samil alimi minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya. Betul ya, Bu Iya, Ustaz? betul. Wa anibni Abbasi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya apa? Ya'ti ahadakum syaitanu fi sholati fayangfuhu fi adatihi hayyalu ilaihi annahu ahdasa walam yuhdis fa iza fajada zalika falan Yang sorry. Qoris hatta Apa? yasma'u sauta au yajida Rihan. Rihan. Baik. Ya. Rojahu Bazar. Baik. Ini pertanyaan Bu Nila nih. Oh. Ya, yang tadi Bu Nila tanyakan ada lagi diulang dia di sini. Ya. Baik. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa keduanya? Karena Ibnu Abbas anaknya Abbas. Ya, dua-duanya sahabat Nabi. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, yakti ahadukum, akan datang kepada salah seorang di antara kamu. As-syaiton. Siapa? Syaiton. Jadi syaiton akan datang kepada kita nih. Salah seorang di antara kita datang tuh. Fi sholatihi. Di dalam sholatnya. Ya. Fayanfuhu nafaho. Makanya dalilnya tuh
min nafhi, ini hadisnya nih. Wa yanfuhu, karena setan itu meniupkan. Kita berlindung dari yanfuhu wa nafhi. Nyambung nggak dalilnya? Baca tausnya. Nyambung, Nyambung nggak? Ustaz. Nyambung. Nyambung. Nah, fi sholatihi fayanfuhu, lalu dia setan tadi meniupkan. Akhirnya karena dia meniupkan, kita berlindung doanya tadi. Wa nafhi, dari tiupannya. Jelas ya? Ya. Nah, dia meniupkan fi mak'adati. Mak'adati itu tempat duduk ya, maksudnya dubur. Ya, dubur nih, maksudnya apa nih? Pantat ya. Dia meniupkan kepada dubur kita, pada duburnya. Lalu fayukhayyalu, lalu menghayalkan. Pada saat ditiupkan di dubur kita, timbul hayalan di pikiran kita nih. Timbul hayalan setelah ditiupkan, timbul hayalan. Ilahi atasnya. Annahu ahdasa, apakah dia berhadas? Walam yuhdis, atau tidak berhadas. Timbul keraguan. Saya keluar angin atau enggak nih? Saya batal atau enggak nih? Ya, karena sesudah ditiupkan tuh. Karena bentuknya tiupkan kan seperti angin. Sedangkan kentut juga kan seperti angin. Sama-sama angin, tapi kan baunya beda. Ya kan? Terus bunyinya kan beda. Seolah-olah angin yang ditiupkan berasal dari dubur kita. Jelas nggak Bapak Ibu? Akhirnya apa kata Nabi? Fa'ida wajada dzalika. Maka jika kamu mendapatkan seperti itu, ya, merasakan hal seperti itu kata Nabi, fala yansorif, maka jangan berpaling. Jangan batalin sholatnya, jangan berpaling. Teruskan sholatnya. Hatta sampai ya sema'a mendengar sautan suaranya tadi, suara kentut kan khas. Au yajidarihan, atau mendapatkan baunya. Kan bau kentut kan khas. Hadisnya ahrajau Bazar, hadisnya sahih ditambah dengan Tirmizi halaman 50, nomor hadisnya 75. Kitab Nasai, Sunan Nasai, ya, jilid 1, halaman 99. Ditambah lagi tuh hadisnya biar lengkap. Ya. Biarin tugas saya yang ngoreksi, antum tinggal enaknya aja. Jelasnya Bapak Ibu? Bahwa kalau terjadi sesuatu dalam diri kita, selama kita nggak mendengar suaranya, suara kentut yang khas, baunya yang khas, maka teruskan sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Kayak kampanye saya ini. Ustadz, satu lagi. Ya. Ustadz, ada dulu Ustadz pernah ngomong sama saya, cuma saya lupa nyatet di mana. Pada saat kita lagi sholat, tiba-tiba kita teralihkan oleh sesuatu. Itu ada doanya apa Ustadz? Bacaannya? Iya, ada nanti terakhir ada gambar ya. Oh, baiklah. Baik. Ustadz, kayaknya kecepatan saya nulisnya belum selesai. Oke, kita ulang. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Anhuma itu keduanya ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya'ti ahadukum, akan datang kepada salah seorang di antara kamu. Ya, akan datang salah seorang kepada kamu, seton. Jadi seton akan mendatangi kamu. Fi sholatihi, di dalam sholatnya. Dalam sholatnya. Fayan fuhu, lalu meniupkan. Fi mak'adatihi, ya, dalam pada duburnya, ya, pada duburnya, tempat duduk yang maksudnya dubur. Faya khayyalu, lalu menghayalkan, ya, lalu berhayal ilahi atasnya, annahu, bahwasanya dia ahdas, berhadas, walam yuhdis, atau tidak berhadas. Ya, pada saat ditiupkan oleh setan tadi, timbul hayalan, timbul keraguan, saya hadas atau enggak, saya batal atau enggak, keluar kentut atau enggak, itu setelah tiupkan.
Karena bentuknya tiupan. Tiupan kan angin. Sedangkan kentut juga angin. Tapi kan beda ya. Seolah-olah tiupan yang dari setan tadi berasal dari dubur kita. Padahal bukan. Jelas Bapak Ibu ya? Bu Anis, jelas Bu Anis? Ya, iya Ustaz, lanjut. Faida, maka jika wajada, jada itu mendapatkan. Ya. Zalika seperti itu, kejadian tadi itu maksudnya. Fala yansorif, maka jangan berpaling. Jangan tinggalkan sholat, jangan batalkan sholat. Teruskan sholatnya maksudnya. Hatta sampai yasma'a mendengar. Fil mudhari kan? Yasma'a mendengar. Sautan, suaranya. Mendengarkan suara kentut yang khas tadi. Au yajidarihan, atau mendapatkan bau kentut yang khas tadi. Jelas Bu Anis? Iya, jelas Ustaz. Ada yang mau tanyakan? Enggak. Baik. Wa asluhu, asalnya sahihaini, ada di dua sahih Bukhari Muslim. Min hadisi, dari hadis Abdullah bin Zaid. Ya. Wali Muslim, dan bagi Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, nahwuhu, seperti itu juga. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan redaksi yang sama, ya, riwayat yang sama gitu, dengan jalur yang berbeda. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum dimulai? Sebelum dilanjutkan. Lanjut? Lanjut Pak. Baik. Walil hakim, dan bagi hakim, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id secara marfu. Marfu itu terangkat ya, sampai ke Nabi dia. Ida ja'a, ini doanya nih bunyi nih. Ida ja'a, apabila datang, ahadukum, salah seorang di antara kamu, as-syaiton, ya, jadi syaiton datang kepada kamu nih. Faqalu, lalu ucapkan, innaka ahdas, sesungguhnya engkau berhadas, kata setan. Kamu batal tuh, kata setan dalam bisikannya. Dalam bisikannya, bisikan itu kan hamazah. Makanya kita berlindung, doanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamazati sayatin. Min hamzihi maksudnya. Min hamzi maksudnya bisikannya. Wa nafhi, tiupannya. Wa nafhi, apa, ludahnya. Kata setan, kamu berhadas, kamu batal tuh, innaka ahdasta. Kata setan dalam bisikan kita nih, yang terdengar jelas di kuping kita, batal kamu, katanya ada yang seolah-olah ada yang bisikin Bu. Fal yakul, kata Nabi, kazabta, balas ucapan dia. Kata setan, ahdasta. Kita balas kazabta, cuma jangan diucapin di bibir, batal sholatnya. Bilang kazabta dalam hati, ya, kazabta, jangan di bibir. Kazabta, lihat dia di kitabnya dong Bu. Kaf dal zal ya, kaf zal ba ta, kazabta. Wa ahrajau Ibnu Ibban walahdi falyakul, maka hendaklah ucapkan fi nafsihi, dalam dirinya, dalam hatinya, dan jangan diucap di bibir. Jelas? Kazabta tadi apa artinya? Dusta kau. Kazab itu dusta, tak kamu, anta. Dusta kamu, dusta engkau. Jadi kalau ada orang yang ganggu kita bilang ini, kazabta. Batal Bu sholatnya. Enggak, maksudnya enggak dalam sholat. Oh, kalau ada orang ganggu Maksudnya kita, pas kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu ya Bu? Iya. Candaan berarti Pak. Boleh nggak tuh? Iya. Silakan, yang mau tanya silakan. Hadis selesai nih, bab
pembatal wudu. Ya. Kemarin juga ada yang bertanya bagaimana tentang dalil orang yang tidak suci baca Quran boleh enggak? Ada yang kelewat enggak? Hadisnya nomor 83. Ada saya yang kelewat. Siapa? Bu Suyati. Baik, saya bacakan hadisnya ya. Wa an Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Tadi pagi ditanyakan juga nih di kajian hari Sabtu pagi. Udah saya jawab tuntas. Anna fil kitabil ladzi kataba Rasulullah SAW li Amri bin Hazm. Hadisnya berbunyi gini. An la yamassal Qur'an illa tohiron. Ingat, kalau dalam alif diikuti kata kerja berarti apa? Larangan. Jangan. Larangan. Jangan menyentuh Quran kecuali suci. Ya, hadisnya diriwayatkan Imam Malik, hadisnya mursal. Mursal itu hadisnya lemah. Wa waslahu Nasai, asalnya di Nasai, Ibnu Hibban, wa huwa ma'lul. Di samping mursal juga lembek, hadisnya lemah. Mursal lembek, hadisnya lemah. Karena hadisnya lemah, maka hukumnya tidak bisa dipakai. Menurut hadis ini, orang yang tidak suci nggak boleh baca Quran. Jangan baca Quran karena ada larangan. Tapi hadisnya lemah, otomatis larangannya nggak berlaku. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Itu. Jelas nggak Bu Suyati? Jelas Ustadz. Terima Ustadz, kasih. maksud Ya. artinya mursal tadi itu lemah ya? Iya, mursal itu syarat ada terputus Bu. Ada mengkoti di sini. Jadi kalau ada orang yang namanya mursal itu dipanggil mursal kayak gitu berarti dia artinya lemah. Bukan. Itu hadis mursal itu termasuk golongan hadis lemah. Hadis lemah itu ada banyak. Ada mursal, ada lain, ada maklul, ada mungkar. Yaitu bagian-bagian hadis lemah. Ya. Enggak, soalnya ada kawan namanya mursal. Curhat artinya lemah. Banyak Bu. Banyak orang yang ganti nama anak, bikin nama anak ke Arab-Araban, tapi nggak ngerti. Namanya Majnun, gila. Jadi sebaiknya diganti, jangan dipanggil mursal lagi. Ganti. Maksudnya ganti panggilan kayak gitu nah Pak. Bisa ganti. Nama saya kan Leo Sarino. Saya waktu lahir kan saya nggak pesan sama orang tua saya, Pak nanti kalau saya lahir kasih nama Ali ya. Enggak, karena saya orang Ambon, bapak saya orang Maluku kan, dikasih nama Leo. Ya saya terima aja lah Bu. Saya nggak bisa nolak. Ya Leo Sarino ND nama saya tuh, yang di rekening kan kemarin. Leo Sarino ND. Ya akhirnya bingung nih, orang Kristen bukan sih? Ya, enggak, saya ngajar ngaji. Tapi saya waktu kecil diganti Ali namanya. Sama Kiai dulu diganti nama Ali saya. Sekarang jadi nama panggilan. Berarti cukup ganti namanya, ganti nama panggilannya aja ya. Emangnya Imam Bukhari itu apa? Bukhari kan tuh nama kota di Rusia, Bohor tuh, kampung Bohor. Ya. Bagusnya doa sesuai Islam, karena doa nama kan doa kan, tapi kalau nggak bisa ya mau diapain? Yang penting kelakuannya bagus, daripada namanya soleh tapi kelakuannya kayak Prengki. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan. Atau kita mau lanjut bab? Ustadz tanya Ustadz. Lanjut. Oke, silakan. Pertanyaan saya Ustadz, Assalamualaikum. Hadis ke-83. Karena kemarin itu saya juga terlewat. Ini tadi janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Artinya kalau tidak bersuci, tidak berwudu, bolehkah memegang Al-Quran gitu Kak Ustadz? Boleh. Saya jelaskan pandangan ulama ya. Ada 4 pandangan, ada 4 pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud Al-Quran bukan Al-Quran yang di sini Bu, tapi yang di Laul Mahfudz. Jelas? Kalau dia bentuknya mushaf ya. Sebentar, dengerin aja dulu. Ya, saya dengarin dan nanti akan paham. Menurut pendapat pertama, Al-Quran yang dimaksud bukan Al-Quran yang di sini, yang kita baca bukan, tapi Al-Quran yang di Laul Mahfudz. Ya, sedangkan yang suci
suci itu bukan kita, yang dimaksud bukan kita, tapi malaikat Jibril. Jadi menurut pendapat yang pertama nggak ada hubungan dengan kita, maka boleh kita baca Quran mau suci kek nggak suci kek, boleh baca Quran karena hadis ini nggak ada hubungannya dengan kita. Jelas ya? Kata pendapat pertama. Kata pendapat yang kedua, Al-Quran yang dimaksud Al-Quran sekarang nih yang kita baca setiap hari, suhuf, mushaf, ya. Dan yang suci itu yang dimaksud suci itu bukan malaikat Jibril tapi kita manusia. Secara umum. Makanya kalau manusia dalam keadaan haid berarti nggak suci, nifas berarti nggak suci, junub berarti nggak suci, maka nggak boleh baca Quran. Menurut pandangan yang kedua, pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud Al-Quran, Al-Quran yang di sini. Yang dimaksud yang suci juga bukan malaikat Jibril tapi kita. Tapi kita bukan secara umum, secara khusus. Yang dimaksud suci itu kita adalah umat Islam, bukan non Muslim. Karena ada dalil lagi. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah najis. Inna kafarun najisun. Berarti orang Muslim, ya, walaupun dia nifas, walaupun dia haid, walaupun dia junub, dia tetap suci karena nggak kafir. Makanya boleh baca Quran menurut pandangan yang ketiga. Jelas nggak? 2:1 tuh. Pandangan keempat, pendapatnya saya. Saya dengan makna yang dimaksud laya masa menyentuh, ya masa itu menyentuh, bil makna maksudnya artinya adalah memahami. Menyentuh berarti memahami. Al-Quran tidak bisa dipahami, gitu maksudnya. Kecuali dengan hati yang suci, maksudnya hati yang bersih. Ya, yang suci itu hatinya. Kalau hatinya kotor, dia nggak bisa paham Quran, walaupun otaknya pinter. Jadi nggak ada hubungannya dengan baca Quran atau tidak baca Quran. Jadi boleh baca Quran. Ya, ditambah lagi hadisnya kan lemah. Bertentangan juga dengan surat Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah surat kedua ayatnya 222 dan surat Al-Waqiah ayat 79. Jelas, Bu? Iya. Jelas, Baik. Ustaz. Silakan, mau nanya atau mau lanjut? Ustadz, tunggu sebentar. Ya. Oh, ini kan berarti kalau kita boleh memegang, boleh membaca. Ini kan saya ikut yang maksudnya sering ngikut programnya Pak Sofyan Hadi nih. Nah, beliau kan mengajarkan juga baca Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah kan? Itu. Kan saya Ya, ngajarin. tamatkan 3 hari. Iya, maksudnya tamatan 3 hari. Kalau misalnya belum plong kan diulang lagi. Iya, boleh. Karena kemarin itu maksudnya saya berhalangan, jadi putus. Gangguan jin kan? Sengaja emang kita nggak pengen baca Quran kan? Iya, terus terasa kakinya gatel-gatel. Sampai sekarang nggak temu-temu. Iya. Buka dulu di channel YouTube-nya dialog saya dengan Pak Sofyan 3 tahun yang lalu tuh. Ada kan? Tentang lelaki bicara 2 tahun setengah lah kurang lebih ya. Iya, kan Pak Sofyan ngaji udah lama kan. Tentang lelaki bicara haid. Ya. Udah saya share juga di grup. Di channelnya Pak Sofyan ya? Iya, channel Pak Sofyan, channel saya juga ada juga sih, cuman saya nggak main YouTube. Oh, iya. Saya bikin channel juga, cuman ya bukan untuk butuh pribadi aja. Baik. Insya Allah nanti saya cari. Siap. Ada yang mau nanya? Ustadz, saya ngulang boleh lagi tetap yang lanjut tadi. ya. Ya. Ustadz, saya ngulang dulu yang tadi ya, yang kazabta itu kan apabila kita merasakan mau buang angin atau aduh batal. Apa saja Bu, bukan cuma buang angin. Gangguan 2, 3, 4 udah bacanya atau belum atau bagaimana gangguan baca kazabta. Dalam hati gitu ya? Iya, dalam hati. Saya makan jeneng dulu nih. Ada yang tadi ada yang ngasih jeneng nih dari Bu Noni ini. Bu Noni makasih jenengnya ya. Yang mana silakan. Lanjut apa gimana nih? Lanjut. Baik, babu adabul qadail hajah. Bab tata cara buang hajat. Buka hadisnya, kita buka.
Udah? Dibaca, Bu. Siapa yang baca? Bu Juli, baca Bu Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Maliki radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal Al-khala'a. wa du'a khatamahu akhrajahul arba'atu wa huwa ma'lul. Ya. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza dakhala al-khala'a, jika masuk WC, jika masuk kamar mandi. Udah masuk belum? Belum. Udah masuk belum? Belum ya? Belum. Wa doa khotamau, dia meletakkan cincinnya. Meletakkan cincinnya, karena cincin Rasul itu ada gambaran Allah, Rasul Muhammad. Betul? Di jari kelingking di kanan ya. Ahrojau arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wa huwa ma'lul, hadisnya lembek, hadisnya lemah. Dibuka di keterangan ada dalam kurung nomor 5, betul? Betul nggak? Betul. Ada nomor 5. Lihat keterangan nomor 5 di bawahnya. Footnote-nya, lihat. Bacanya apa? Gak ada tandanya, Pak. Li'annahu min riwayati Ibnu Jarij an Juhra an Anas wabni Jarij. Dia Ibnu Jarij la yasma, tidak mendengar min Juhra. Jadi si dua orang ini nggak pernah mendengar langsung. Ya, kata ini kan hadisnya kan kata Ibnu Jarij kan dia mendengar dari Zuhra, tapi nyata nggak mendengar dia. Ya, hadisnya terputus tuh. Ya, maklul, jadi lembek, guncang. Jelas ya? Hadis lemah. Lalu bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Sebentar dulu ya. Hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Karena ada asma Allah di situ kan? Baik. Jelas nggak? Kalau jelas lanjut baca. Ibu Yuni Binjai. Ya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Allahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Akhrajah sab'ah. Coba diterjemahin, Bu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Rasulullah SAW apabila masuk WC, beliau mengucapkan, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Baik, pertanyaannya. Baik, pertanyaan udah masuk belum tuh? Belum. Belum masuk. Baca di luar atau di dalam tuh? Di luar. Di luar. Luar. Benar. Kalau hadis yang lain, idza kharaja al-khala, jika keluar dari WC, baca gufronak, baca di luar atau di dalam? Dalam. Ya, baik. Nanti kita bahas ya. Hadis ini sahih. Jika masuk WC atau kamar mandi, maka doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada juga di Abu Daud halaman 16. Nomor hadisnya 5 dan 6. Ya, Abu Daud halaman 16
halaman 16, nomor hadisnya 5 dan 6. Tirmizi, halaman 7, hadis nomor 6. Nasai, jilid 1, halaman 20. Ibnu Majah, halaman 108 sampai 109. Nomor hadisnya 296 dan 298. Hadisnya banyak banget nih. Masyhur, hadisnya sahih. Ya, jika masuk WC maka doanya ini. Jelas? Kalau jelas lanjut baca. Ibu siapa? Herliana Bandung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul qala'a fa'ahmilu anda wa gulamun nahwi idza watan min ma'i wa nazatan payastan di bioma muttafaqun alaih. Ya Pak. Nggak bisa datiin, Bu? Nggak bisa. Baik, nggak apa-apa. Baik ya. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya. Kalau dia telah berkata, adalah Rasulullah SAW, ya dulu al-khola, ya dulu berarti fi'il mudhari itu masuk ya, sedang masuk, ya, atau al-khola masuk WC atau kamar mandi, Pak Ahmil lalu membawa anak wa gulamin, saya dan seorang anak muda ya, nahu sepertiku katanya, idawaton min ma'i, membawakan seember dari air, wa anazahu fayastanji bil ma', lalu dia beristinja dengan air. Muttafaqun alai, hadisnya sahih. Maksud gini, istinja itu cebok lah ya cebok, bersih dengan air, karena pernah dicontohkan Nabi pernah beristinja dengan batu, 3 buah batu, pernah dengan daun ya, pernah dengan banyak ya, ada tulang, pernah dengan tulang. Dan Nabi senangnya pakai air dan batu. Makanya kalau kita ngaku cinta Nabi, nyunah dengan Rasulullah, buang air, istinjanya pakai batu. Ya Bu. Halo. Hadisnya sahih, ada juga tambahan di Abu Daud, halaman 23, 24, ya halaman 23 dan 24, ya karena di ujung halaman, ya. Nomor hadisnya 43. Istinja paling bagus dengan air, ya. Gimana kalau pakai tisu? Boleh. Ya, boleh pakai batu, boleh. Batunya 3 jenis ya, 3 alas ya. Ada yang 1 batu tapi punya 3 sisi, itu boleh. Jelas nggak Bapak Ibu? Halo. Jelas, insyaallah. Baik. Siapa yang baca berikutnya? Ya, tunjukkan dirimu kalau mau baca. Ibu Zia. Nah, Ibu Zia biasa langganan baca nih. Ibu Zia Fitriah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Zia, silakan Bu Zia. 96 ya. Ya. Wa anil Mughirati nisu bata wadiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam widawata fa'antalaqo hatta tawaroya anhi faqada hajatahu muttafaqo alaih.
Sudah. Silakan diartikan, Bu. Wa anil mukrik dari Mughirah bin Syu'ban radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambilkan ember, maka menjauhlah beliau sampai hingga tak kelihatan. Beliau pun lalu buang air. Iya, berarti lihat terjemah nih. Iya. Gak apa-apa. Jadi mengambil ember, fantolako, talak. Ya, talak itu kan apa tuh? Pisah ya. Maksudnya memisahkan diri, berlindung menjauh. Ya, karena zaman Nabi itu buang airnya tuh di belakang. Ya, di belakang di kebun. Ya, sekarang dipakai tuh kalau ada jamaah tablik tuh, kalau sering keluar ya ke Palestina kemana tuh, dia kalau buang air di belakang banget tuh, di kebun, ya tempat buang airnya. Dia bawa ember, 1 ember aja, karena nggak disiram, buat cebok doang. Ya, dia berlindung dia sampai dari penglihatan manusia supaya orang nggak lihat. Ya, lalu dia buang hajat. Ini tata caranya. Jangan sampai kita buang air tuh barengan. Zaman sekarang banyak ya, mandi bareng gitu ya. Segala macam mana WC walaupun sama-sama laki-laki nggak boleh. Karena ada aurat yang nggak boleh kelihatan. Ya, hadisnya sahih. Jadi kalau buang air hendaklah berlindung diri dari penglihatan manusia. Jangan sampai kelihatan. Ya, sekarang banyak nih saya perhatikan ya, terutama supir-supir angkot, supir-supir taksi, kencing di bawah pohon, di tempat orang-orang ngumpul, ya, tidak punya adab, ya, nggak beradab, ya, udah gitu ada larangan, nggak boleh kita buang air di tempat berteduh, di bawah pohon yang berbuah, nggak boleh, haram hukumnya. Jelas Bapak Ibu? Ali mau nanya. Silakan. Kalau ini kakak saya ya, ini kakak kandung saya nih, Bu Yuliana Sahari, ini kakak kandung saya. Ya silakan Kak Yuli. Assalamualaikum. Salam. Kalau misalnya suami istri mandi berdua gitu, mandi bareng, itu hukumnya apa? Boleh, Nabi pernah nyontohin, tapi ciduknya bareng-bareng ya. Kalau jangan nyemplung dalam satu ember, dalam satu bak. Ya, mandinya saling menciduk, gantian, boleh. Sunnah malah. Bagus untuk jadi kalau ada ya suami istri yang kurang harmonis, coba dah mandi berdua. Ya, itu tips dari Nabi. Ya, cobalah mandi berdua biar kembali lagi harmonisnya. Iya, saya sering sama istri saya mandi berdua. Cuman beda kamar mandi. Ya, makasih. Jelas? Sama-sama, jelas ya? Silakan yang mau lanjutin bacanya. Saya Bu Juli baca Bu Juli. Bu Widya baca Widya. Widya baca atau Bu Triyuli dah. Kayak Widya lagi ngumpet nih, orang nggak ada nih. Ya, Bu Triyuli atau Bu Neti. Widya izin boleh coba. Kamu mohon maaf. Oh, saya boleh ada coba ya? Ustaz. Silakan Bu Dwi Ajeng, silakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uttaqul la'anain alladhi yatakhalla fi tariqin nas au dillahim rawahu Muslim. Ya. Boleh dia? Ya, wah baterai habis ya. Bentar. Ya, silakan. Coba Bu, coba diartikan Bu, pelan-pelan. Ittaku, takutlah. Tadi Bu Ajeng. Ya, takutlah oleh kamu semua 2 laknat. Dua laknat. Ya, ada 2 laknat, takut dihindari.
Yang pertama apa? Alladzi yatakhala fi tariqin nas. Dia buang air di jalan manusia. Audilhim, atau tempat orang-orang bernaung, tempat orang kumpul yang saya bilang tadi tuh. Ya, ini jalan umum. Ya. Dia buang air kecil di situ. Ini dilaknat sama Allah nih. Sama yang kedua, dia buang air di tempat pohon berteduh, tempat orang-orang kumpul. Tempat orang berteduh dia buang air di situ. Ini dilaknat sama Allah. Hadisnya ditambah ada di Rawah Muslim, saya tambah lagi Abu Daud halaman 20, nomor hadisnya 25, Abu Daud. Ya, silakan Widya baca sekarang. Mau saya nyimak Pak Ali. Oh, nyimak aja, ya udah nggak apa. Sekarang Ibu siapa? Bapak-bapak nggak ada bapak-bapak nggak ada perwakilan nih, bapak-bapak nih. Pak Gofar, Pak Kiswanto. Ini ibu-ibu semua nih yang perwakilannya nih. Bu Tri Yuli silakan. Nomor berapa, Tat? Nomor ada yang sekarang hadis 98 yang Arab ya. Kalau yang terjemah 99 kayaknya sih. Wajada ya, Tat. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wajada Abu Daud an Mu'adi radhiyallahu anhu wal mawarida walafduhu utakul mala inasalasat baro jafil mawaridi wa qori'atit tori kiwadun wazilnu, penaungan. Ya, coba diartikan Bu. Pelan-pelan nggak apa-apa. Ya, nggak megang terjemahnya. Coba dibantu. Wajar. Ya, ada yang mau bantu? Wajar. Saya nyimak aja Ustadz, Pak Gofar. Ya, silakan Pak Gofar. Ya, ada yang baca nggak? Siapa yang bantu? Yang baca ya. Ya, silakan. Dan Abu Daud tambah dari riwayat Mu'az. Dan tempat-tempat air dan lafaz hadisnya jauhilah tempat-tempat penyebab laknat yang 3. Buang air di tempat-tempat air dan di jalan raya dan di pernaungan. Ya, tahu nggak tempat air di mana? Kamar mandi. Sungai. Sungai yang mengalir, sumur. Ya, kan laknat ada 3 sebenarnya laknat. Yang pertama dari pertama ada 2 disebutkan kan. Dilihum tempat penaungan, tempat orang berkumpul. Terus di tempat orang-orang lewat, jalan raya, jalan umum. Yang ketiga nih, di hadis ini yang ketiga. Tempat apa? Apa tadi? Pernaungan. Penaungan tadi saya bilang tadi. Air tempat. Ya, air sama sungai, ya. Sungai di sumur nggak boleh. Ya. Hadisnya tambah lagi di Abu Daud halaman 20, nomor hadisnya 26. Wali Ahmad, Ibnu Abbas, Nafi, Ma'i sama ya. Ini cuman ada di riwayat Imam Ahmad hadisnya doif. Ya, kita nggak pakai yang ini. Pakai yang soi aja, yang doif nggak usah dipakai. Ya, contoh. Tolabul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Hadisnya soi atau gimana? Doif. Hah? Pernah, sering. Hadisnya lemah, palsu, doif, soheh. Lemah. Hadisnya lemah, bukan lemah, palsu, nggak ada hadisnya. Ya. Tapi ada dalil lain. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wal muslimat. Ya. Nah, kita pakai dalil yang ini nih. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi mukmin laki-laki dan perempuan. Kita pakai dalil yang ini. Suara saya kedengaran nggak, Bu? Dengar. Ya. Kita pakai dalil yang ini. Adapun dalil yang tadi kan lemah, nggak kita pakai. Kita pakai yang kuat. Sama dengan hadis ini nih. Ada hadis lemahnya tadi dari riwayat Imam Ahmad. Hadisnya lemah. Kita nggak pakai yang ini. Kita pakai yang di atas tadi.
Yang kita pakai jangan buang air di tempat orang teduh, meneduh, di tempat jalan raya nggak boleh. Buang air di sungai, di air mengalir nggak boleh. Kita pakai hadis yang itu yang kuat, yang lemah nggak kita pakai. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Baik. Apa kita lanjut atau kita diskusi nih? Diskusi Ustaz, udah mau maghrib. Udah mau maghrib ya. Tandain Bu. Tandain sekarang hadis nomor? Iya. 100 sekarang ya. Besok 100 ya. Baik, kita tutup. Besok kita lanjut di hadis nomor 100 ya. Silakan kalau mau bertanya, masih ada waktu tuh sebelum maghrib. Ustadz, Ya. untuk mengambil wudhu itu, apakah kan kita misal mandi itu kan seperti yang pernah dulu kita bahas bahwa itu termasuk tidak perlu berwudhu lagi karena itu kan termasuk membersihkan hadas kecil kan. Nah, apakah kalau misal kita mandi terus kan belum pakai baju nih, terus berwudhu itu nggak boleh, Ustaz? Sudah? Dan Udah, satu Bu. lagi, apakah di dalam Islam kalau kita mandi itu katanya nggak boleh bertelanjang bulat gitu, harus pakai kemban atau itu ada hadisnya nggak? Saya belum pernah dengar, tapi ada beberapa yang berbicara itu. Cuma saya karena udah terbiasa dari kecilnya nggak pakai baju, ya nggak pakai baju aja gitu, Ustaz. Boleh Ya, dijelaskan nggak di hadisnya? Ya. Yang pertama, mandi itu untuk membersihkan hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil. Mandi, woi, mandi. Hadas besar. Mandi untuk membersihkan hadas Besar. Hadas besar. Wudu untuk membersihkan hadas, kalau wudu? Wudu hadas kecil. Wudu hadas kecil. Baik. Kalau mandi untuk membersihkan hadas besar, wudu untuk membersihkan hadas kecil, yang besar aja lewat, gimana yang kecil? Iya. Jelas ya. Tapi kalau mau wudu lagi boleh. Contoh nih saya nih mandi besar nih. Pertama saya masuk kamar mandi nih kaki kiri kan. Ya, saya biasanya itu istinja dulu, bersihkan dulu kemaluannya, cebok ya gitu kan. Tangan kiri terus pakai sabun atau pakai, kalau biasa kan pakai nabi pakai pasir ya. Setelah cuci tangannya, lalu saya wudu. Biasa seperti wudu. Sebelum mandi nih wudu dulu saya. Dapat sunnah nggak? Dapat. Ini nggak wudu pun nggak apa-apa. Antum mau langsung mandi boleh. Sah. Tapi saya mau dapat sunnahnya nih. Ya. Saya wudu dulu tuh. Wudu seperti biasa. Sampai kaki udah selesai. Baru saya mandinya. Ya. Saya basuh kepala 3 kali basuhan dulu. Baru sebelah kanannya dulu. Baru sebelah kiri. Baru jebur. Tanpa sabun. Ya. Kalau sudah basah semua, dirasa sudah basah semua, baru mau pakai sabun boleh, mau pakai sampo boleh. Jelas ya. Jangan pakai sabun di awal karena nggak sah mandinya. Karena udah bercampur tuh airnya dengan air sabun. Berubah warna, berubah bau, berubah rasa, ya. Jadi sabun dan sampo itu di belakang. Ya. Terus udah selesai nih saya andukkan. Ya, tiba-tiba saya udah selesai andukan. Boleh nggak saya langsung keluar sholat? Boleh. Boleh nggak? Boleh karena masih suci. Cuman kebiasaan orang, setiap orang nggak sama, beda-beda. Ada yang habis mandi besar terakhirnya kencing lagi, biasanya ada tuh. Ada gitu nggak? Buang air kecil lagi. Ada ya, kalau gitu batal berarti. Ya, maka pada saat mau sholat harus wudu lagi. Jelas nggak? Jelas nggak Bu Nila? Jelas. Baik. Yang kedua tadi pertanyaannya, apakah mandi harus nggak boleh telanjang? Tanya dalilnya Bu lain kali. Jangan tanya ke saya gitu. Ya. Pada saat orang memberikan hukum, tanya dalilnya. Biasakan kita tuh teliti, biasanya kita tuh detail gitu, gak gampang percaya. Apalagi masalah hukum. Kita tanya, mandi nggak boleh telanjang, mana dalilnya? Gitu, ya.
Boleh Bu, nggak apa-apa. Saya nggak ketemu dalilnya. Ya, hukum sebenarnya boleh kita telanjang bulat boleh mandi. Yang penting nggak kelihatan, nggak boleh berdua sama yang bukan mahram. Kalau sama suami boleh. Ya, malah sunnah. Jelas Bu Dila? Jelas Pak, siap. Baik, yang lain ada yang mau tanya silakan. Saya Mama Juju. Ya, Assalamualaikum. Bu. Yo, ini wak saya nih ya, Mama Juju ini wak saya nih. Silakan Bu Ju. Saya mau nanya, tadi kan bilangnya sebelum mandi kan kita bersih-bersih dulu nih semuanya nih. Ya. Terus kita ngambil air wudhu. Ya. Terus mandi apa aja dulu lah. Kayak pakai sabun ataupun apa. Ya. Itu menyentuh sesuatu yang membatalkan wudhu kita otomatis batal dong. Nyentuh apa? Maksudnya kayak lupa nih cebok lagi umpamanya gitu atau tersentuh yang menyentuh kemaluan nggak batal Bu Ju. Menyentuh aja nggak batal. Nggak batal karena kemaluan itu sama dengan tangan, sama dengan pipi, itu sama adalah anggota tubuh kita. Yang dimaksud batal kalau kita keluar. Jadi kalau nyentuh nggak batal, pas disentuh keluar tuh, banyak ada gitu ya. Maaf, istilah katanya onani gitu ya, batal. Bahkan dilarang dalam Islam. Nyentuh, istilahnya kalau perempuan kan istilahnya gimana? Iya. Makanya tadi sebelum kita mandi bersih-bersih dulu, cebok supaya apa? Supaya ada kebiasaan. Nggak sadar, dalam keadaan sadar otomatis batal. Ya, Pak Gofar silakan. Ya jadi kan, ya? supaya karena itu otomatis refleks karena kebiasaan nyentuh gitu kan, cebok lagi. Kalau cebok itu kan berarti kan perbuatan yang masa lupa, nggak mungkin lupa kalau cebok kan. Barangkali namanya manusiawi lah kata-kata. Berbeda antara menyentuh dengan tersentuh tuh beda, dua hal yang berbeda. Kalau kalau menyentuh berarti kan ada reaksi ya. Kalau tersentuh kan nggak sengaja. Ya. Kalau menyentuh kan berarti kan ada keinginan tuh. Jelas ya, Moji ya? Ya, ngerti, makasih. Baik, sama-sama. Yang lain? Kalau nggak wudhu dulu kalau Yuli bisa nggak? Nggak apa-apa ya? Boleh, nggak boleh kan sunnah. Ya udah. Langsung mandi boleh. Ya udah. Yuk, assalamualaikum. Salam. Yang lain, silakan. Bu Zia, Bu Herliana mau nanya, Bu silakan. Mic-nya nyala tuh. Siapa ya? Salah satu aja kalau mau nanya, mic-nya dimatiin dulu. Bu Zia atau Bu Herliana, silakan. Bu Herliana silakan. Mic-nya nyala tuh. Nggak jelas suaranya. Ya, atau Bu Zia, Bu Ria, mau nanya. Silakan. Silakan Bu Herliana. Mana suaranya nggak ada? Assalamualaikum. Salam. Ya. Ini kan tadi habis mandi. Terus kalau langsung sholat terus nggak pakai baju cuman celana dalam gitu nggak apa-apa, langsung pakai mukena gitu. Boleh Bu. Bahkan di Mekah itu umroh itu haji nggak pakai apa-apa kan? Pakai bergo doang kan? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting menutup aurat, tapi jangan transparan juga. Ya. Boleh. Ya, yang penting menutup aurat ya. Gitu. Yang jelas ya? Ada lagi? Siapa lagi? Bu Jia, silakan Bu Jia. Jia Fitria mau nanya apa tadi? Enggak, Pak Ustadz. Oh, enggak. Bu Nila atau siapa? Ini mic-nya masih nyala Bu Nila nih. Bu Dian, Bu Fitri, silakan. Bu Insania, Pak Iswanto, Pak Bu Nensi, Bu Neti, Pak Romi, baru masuk Pak Romi ini. Silakan. Bu Yuni, Winjai, Bu Neti silakan.
Pak Ustadz, Ya. jadi kalau berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya tuh nggak apa-apa. Boleh. Terus kalau dalam keadaan tertutup kita berwudu itu nggak apa-apa. Kalau pas habis mandi, terus langsung berwudu, itu kan pintu masih dalam keadaan tertutup, itu nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu jadi titiknya Bu, WC kakusnya tuh yang tempat lubang itu tuh, tempat Jadi buang kalau hajat baca itu. doanya di dalam kamar mandi itu atau di luar? Boleh, dalam boleh, nggak apa-apa. Cuman makruh. Makruh kan nggak dosa. Boleh. Yang nggak boleh itu di pas di WC-nya tadi tuh Bu. Kan sekarang ini kamar mandi kan ada WC sama padasannya ya, ada kerannya kan? Iya. Itu dua tempat yang berbeda. Dua tempat yang berbeda, tapi satu ruangan. Sama di masjid. Masjid ada tempat sendal enggak? Ada. Ada pekarangan enggak? Ada. Ada kan? Ada WC-nya enggak? Ada. Ada. Tapi itu semua disebut masjid kan? Iya. Tapi yang dimaksud masjid sesungguhnya adalah ya area sucinya. Jelas ya? Contohnya Pak, wanita yang haid nggak boleh masuk masjid, area sucinya, tapi di pelataran boleh. Ya, jelas nggak? Ya, jelas. Jadi yang nggak boleh baca bacaan doa di WC itu pasti di kakus ya tuh, di lubang itunya tuh Bu, tempat jongkoknya itu, dia di klosetnya. Kalau dalam hati juga nggak boleh. Kalau dalam hati kan nggak diucapin berarti kan, sedangkan dalilnya kan harus diucapkan. Wudu kan tidak sah kalau nggak baca bismillah. Ya. Kan dalam hadis itu kan tidak sah, tidak ada wudu tanpa baca bismillah. Baca. Baca itu kan di bibir bukan di hati. Kayak tadi tulisan kazabta, ada keterangannya binafsihi di dalam hatinya, dalam dirinya. Bukan di bibirnya. Jelas nggak Bu Zia? Iya Pak Ustadz. Baik, yang lain atau mau nanya apa? Ustadz, jadi saya ulang ya, kompak. Bu Yuni dulu, Bu Nila udah kebanyakan. Bu Yuni dulu. Ya Ustadz, begini, terima kasih Ustadz. Di hadis 99 ini tadi, karena tadi saya terputus juga. Yang terakhir itu kan ada wafihi ma dhaif. Namun pada kedua hadis itu ada kelemahan. Tadi bagaimana tuh jadinya tadi Ustadz ya? Yang 99. Mana tuh? Sebentar. 99. Wa fihi ma dhafun, dan keduanya ada kelemahan. Ya tadi yang kita ambil yang sahihnya bukan yang lemahnya. Putus lagi. Jadi yang dipakai hadis yang 98. Yang di atasnya tuh yang nggak boleh kita buang air di pohon, di tempat teduh, tempat penaungan, ya di jalan raya, hadis jalan manusia. 98 kita pakai, sama 99 kita pakai satu dalil tuh, yang di sungai nggak boleh. Adapun yang lemah, yang nggak usah kita pakai yang lemah. Jelas Bu? Tapi ini tadi kok wafihi ma dhaif, pada kedua hadis itu maksudnya kedua hadis yang mana nih Ustaz? Yang tadi, yang kan saya bicara ada banyak hadis tuh. Ya, saya kasih keterangan kan? Bukan yang 98 99 bukan ya? Bukan. Sebentar. Ini kan dalilnya banyak nih. Di Ibnu Majah ada di halaman 119. Nomor hadis 328 Ibnu Majah. Abu Daud halaman 20 hadis 25 dan 26. Terus ada lagi di Muslim. Ada lagi di mana lagi nih? Ibnu Abbas, Ahmad. Banyak hadisnya Bu. Yang lemah itu dari Imam Ahmad tadi. Wali Imam Ahmad dan Ibnu Abbas, ya, ini lemah di sini nih. Keterangannya lihat, keterangan nomor 2 tuh, yang di dalam kurung tuh. Mengkoti. Yang kita pakai yang hadis 98 kita pakai hadis sahih. Ya Ustaz. Jelas Bu? Jelas Ustaz. Terima kasih. Tapi ada tambahan lagi saya tuh di Ibnu Majah ada halaman 119. Nomor hadisnya
328 tuh hadis sahih. Saya tambahin tuh. Ya, kitab hadis kan banyak tuh, Bu. Yang doif kita nggak pakai, yang sahihnya kita pakai. Ya, gitu. Yang lain? Kalau nggak ada, saya serahkan kepada hostnya. Masih ada nggak? Bu Ella, mau nanya nggak Bu Ella? Lagi di luar, Pak Ali. Oh, lagi di luar. Iya. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita serahkan ke hostnya. Ada yang mau nanya nggak? Saya, Ustadz. Ya, Bu Seyati, silakan. Kalau datang bulan sudah lebih dari 2 minggu, apa bisa sholat? Bisa. Boleh sholat. Boleh. Oh, harus sholat. Hadisnya. Terima kasih. Nah, ada pakai dalil, jangan terima kasih dulu. Pakai dalil. Iya. Nabi SAW pernah bersabda bahwa wanita itu dapat rukhsah dalam 1 bulan 6 atau 7 hari. Ya, dalam 1 bulan rukhsahnya 6 atau 7 hari untuk haid. Ya, selebihnya itu namanya darah istihadah, bukan haid, wajib sholat. Bedanya kalau di hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 masih keluar darah, padahal itu bukan darah haid, Bu, darah istihadah. Ya. Maka bila kejadian seperti ini, setiap sholat wajib wudu. Iya. Ya, biasanya kan kalau orang normal itu kan 1 kali wudu bisa dipakai beberapa kali sholat, ya, selama nggak batal. Ya kan? Tapi untuk kasus perempuan yang seperti ini, yang istihadah, ya, wudunya hanya berlaku untuk 1 kali sholat saja. Contoh, zuhur dia wudu. Ya, walaupun belum batal, asar wudu lagi. Karena masih ada darahnya di situ, darah istihadah. Jelas ya, Bu Suyati? Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf mau tanya, itu kalau darah istihadah kita nggak harus mandi besar? Yang pertama tuh mandi dulu, Bu, mandi dari haidnya tadi. Iya, misalnya kan hari ke-8. Iya, mandi kan, udah mandi nih. Keluar lagi tuh. Mandi lagi. Nggak perlu mandi, masuk angin. Wudu aja. Wudu aja. Oh, baik. Nanti kita bahas di bab haid lebih lengkap. Masih lama ya, sabar. Baik, Pak. Ada ntar bab khususnya ntar. Jadi saya lebih tahu daripada perempuan itu sendiri ya. Pak Romi, ada mau tanya nggak Pak Romi? Silakan Pak Romi. Ya, sama-sama. Nih Pak Romi nih dari Qatar nih, dari Abu Dhabi nih. Jauh-jauh dia nyimbang. Dari UAE, Tat. Di luar ini tema Tat, dari yang di dalam tema dulu Tat. Silakan Pak Romi. Yang di dalam tema aja dulu Tat, teman-teman. Boleh. Baik. Udah nggak ada kayaknya Pak Romi. Udah puncak kayaknya. Oke, baik Tat. Ini saya mau make sure lagi Tat, 2 pertanyaan saya waktu itu ke Ustadz. Mungkin ada gunanya di forum nih Tat. Siap. Pertanyaan pertama itu, kita kan dulu waktu akil balik itu mungkin sholatnya belang bentong nih Tat. Ada yang sholatnya maghribnya lewat, isanya lewat. Ya. Sampai mungkin baru misalnya akil balik umur 17 lah misalnya. Terus udah kenal sunnah, akhirnya telaten tuh sholatnya di umur 27 tahun. Berarti 10 tahun itu setelah akil balik tuh belang bentong tuh sholatnya tuh. Nah, kodok. Apakah kita harus dikodok itu sholatnya, Tat? Ya, baik. Saya belum pernah ketemu dalil kodok sholat. Ya, ada kodok puasa. Puasa ada dalil kodok. Kalau sholat nggak ada. Kalaupun ada, bingung nanti ngerjainnya. Akhirnya timbul akal-akalan ntar Pak. Ya, pegangannya ya Pak. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Nah, kalau ada orang tidak sholat setelah balik 10 tahun nggak sholat, disengaja bahkan, ya, maka dia pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Maka syaratnya untuk kembali gimana? Bertobat kepada Allah, selesai. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Nah, kalau ada misalnya kodok sholat ada, kalau seandainya ada nih ya, kalau seandainya ada, ya kalau seandainya ada. Nah, mereka pakai dalil ini, dalil apa? Kiasan. Nabi pernah mengkodok sholat sunnah badiyah juhur, dikerjakan di badiyah asar. Ditanya nih sholat apa ya Rasul?
ini sholat ba'diyah zuhur karena waktu itu aku sibuk mengurusi harta rampasan perang. Ya, ini dalil dipakai untuk qada sholat wajib. Padahal dalam ibadah tuh nggak boleh dikias. Yang boleh dikias tuh apa? Muamalahnya bukan ibadahnya. Ya. Nah, kalau ada 10 tahun nih, Pak Romi katakan nggak pernah apa selama 10 tahun baru kenal nih, baru tahu kan, baru sadar nih. Oh ternyata banyak sholat yang ditinggalin. Sholat subuh enggak, zuhur enggak, 5 waktu ditinggal semua. Gimana cara bayarnya nih? Repot sekali ya nanti ya. Ngitung-ngitung ntar tuh. Ya. Akhirnya mengerjakan kapan? Boleh kerjanya habis sholat zuhur lagi. Kan gitu ya? Iya betul. Ya? Gitu, ya. Habis sholat zuhur lagi. Pertanyaannya bagaimana kalau sholat subuh dan sholat asar? Betul. Kan ada dalil. Iya. Waktu haram sholat ya, Tat? Iya, tidak ada sholat setelah sholat subuh dan sholat asar. Ini mau dikemanain dalilnya? Masa dalil yang jelas harus dibantah dengan dalil yang dalil samaran? Iya, dengan dalil yang dikias. Paham kira-kira? Betul, paham Bang. Jadi gak kena. Maka gimana? Cukup dengan taubatan nasuha, selesai. Antum berusaha dengan mengerjakan dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunnah, kerjain, ditambah, ya. Jadi syarat taubat kan 3 sama kata Allah. Beda kalau sama manusia, kalau sama Allah cincai aja, kalau sama Allah mah enak. Yang pertama, antum menyesal. Ya Allah, saya menyesal nih kemarin-kemarin nggak sholat nih selama 10 tahun. Menyesal dengan sejadi-jadinya. Yang kedua apa? Berjanji nggak mengulangi lagi. Yang ketiga apa? Mengganti dengan amalan-amalan sunnah, memperbaiki. Ya, kan ada dalil soal lagi. Ya, ikutilah perbuatan burukku dengan perbuatan baik. Terus, ya kalau harus dihitung-hitung 10 tahun berapa kali saya nggak sholat, kayaknya ntar kita nggak kelar-kelar ini. Dipikir-pikirin mulu. Jelas ya? Masih ingat ya kisah 99 orang tadi yang membunuh? Oh iya, Tat. Ya. Pada saat dia ketemu pendeta, nggak bisa kamu, nggak diterima tobat kamu, udah banyak dosa. Ya, akhirnya sekalian dibunuh tuh jadi 100 orang. Ya, lalu ketemu seorang ulama, masih bisa diterima taubatnya dengan syarat kamu hijrah. Pada saat hijrah, udah beramal belum? Udah beramal belum pada saat hijrah? Belum berarti. Baru niat. Sudah. Hijrah itu kan amal. Ya kan? Hijrah itu kan amal. Tapi tadi mungkin banyak belum ganti sholatnya, belum ganti dosa orang yang membunuhnya. Padahal membunuh satu jiwa sama dengan membunuh satu dunia kan? Iya. Ditakdirkan Allah mati. Ya kan? Jadi rebutan antara malaikat surga, malaikat neraka, rebutan kan? Ya. Maka Allah putuskan dia milik ahli surga. Beda Bu Pak, kalau dosanya sama manusia. Kalau sama Allah mah gampang. Kalau sama manusia tambah satu syaratnya. Minta ridhonya kepada manusia tadi. Kalau kita pernah menzalimi manusia itu tersebut, maka minta maaf. Kalau kita pernah mencuri uangnya, kembalikan uangnya. Kalau kita pernah korupsi, kembalikan uang korupsinya. Kalau kita pernah menjatuhkan nama baiknya, bangun lagi nama baiknya. Jelas, Pak Romi? Jelas, Tat. Baik, yang lain silakan. Nanti pertanyaan kedua ya, Tat. Boleh, silakan. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang. Iya, Bu Dia dulu. Ya mau maghrib, Pak Ustadz. Baik, maghrib ya. Tutup dulu ya. Udah mau maghrib. Ntar Bu, ini Bu Romi, Pak Romi boleh masuk langsung ya. Silakan Bapak Ibu, kembali kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Yang mau live boleh silakan ya. Ya, silakan Pak Romi. Udah nggak ada lagi nih. Ya, itu Tat, minta dalilnya Tat kalau yang sholat tasbih Tat. Sholat tasbih. Apakah ada dalilnya untuk sholat tasbih itu Tat? Ada Pak. Cuman lemah hadisnya. Oh.
Ada, tapi lemah hadisnya. Dan apakah Jadi, ada sahabat atau tabiin atau tabiin yang ngelakuin gitu Pak? Itu tadi. Ya kalau lemah berarti kan nggak ada yang mengerjakan Pak. Kalau ada, jadi gini, kalau ada orang yang mengerjakan sholat tasbih, tanyanya ke orang itu. Jangan tanya sama saya. Nanti saya punya, Tat. Saya kirim ke Ustaz ya, Pak. Benar, boleh, Pak, ya? boleh. Nanti saya koreksi dari hadisnya. Siap. Nah, jadi hadisnya saya betul kalau kurang lebih. Kalau kamu bisa mengerjakan 1 hari sekali sholat tasbih, kerjakan. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau seumur hidup sekali mengerjakan sholat tasbih. Paham Pak ya? Betul kan gitu kan hadisnya kan? Betul. Nah, kira-kira kita gali matanya, kita gali redaksi dalilnya. Ya. Hukum sholat tasbih hukumnya apa Pak? Mungkin sunnah kali. Karena sholat yang wajib cuma sholat 5 waktu, nggak ada yang lain. Iya. Berarti sholat tasbih hukumnya sunnah, kalaupun ada ya dalilnya, kalau sahih ya. Iya. Paling tinggi sunnah. Nah, tapi kalau harus dikerjakan minimal 1 kali dalam seumur hidup, berarti menandakan wajib bukan? Gimana Tat? Sunnah itu definisi sunnah gimana sih? Definisi sunnah dalam ilmu fikih? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Ya, kalau saya tidak mengerjakan sholat sunnah tasbih, kalau ada, saya dosa nggak? Enggak. Nggak dosa dong. Betul nggak? Betul. Karena hukumnya sunnah. Tapi kalau harus mengerjakan minimal sekali dalam seumur hidup, berarti kan ada kewajiban di sini. Ada keharusan di sini. Seolah-olah kalau nggak kerjain dosa. Berarti kan ada wajib. Ada yang menyaingi sholat maktubah nih. Ini perlu dalil. Ini matanya goncang, nggak bisa diterima. Jelas, kalau Pak. itu buat azam diri sendiri, Tat, kayak misalnya tadi kan untuk taubatan harus perbanyak ibadah sunnah. Ya. Misalnya nih, mudah-mudahan nggak ria gitu. Saya mengazamkan diri saya setiap malam harus sholat tahajud 2 rakaat. Saya mau sholat 2 minimal setiap hari 2 rakaat. Azam buat diri sendiri gitu, Tat. Itu boleh nggak seperti itu? Cakep Pak, bagus banget. Bahkan kalau bisa Bapak cari nih amalan-amalan sunnah yang kira-kiranya gue banget. Oke. Iya. Gue banget tuh. Saya kuatnya nih puasa, saya kejar puasa gitu misalnya. Pokoknya kalau masalah puasa Senin Kamis, gue banget dah. Tapi kalau sedekah saya enggak dah, nyerah. Iya, betul. Ngerti ya maksud saya? Ada yang lagi, saya sedekah aja. Kalau tahajud saya nggak kuat, ngantuk berat. Tapi kalau sedekah, ayo, mau berapa, ayo. Sedekah brutal, ayo. Tapi kalau untuk sholat sunnah, enggak dah, nyerah, saya nggak kuat saya. Boleh Pak. Asalkan yang wajibnya dipegang, dikerjain. Betul. Nah, ini termasuk sholat tasbih tadi nih, Tat. Ya sholat tasbih itu kan hadisnya kan lemah. Ya misalnya dia taruhlah dia mengazamkan dirinya sendiri itu seminggu sekali. Boleh. Baik, ada kaidah usul fikihnya Pak. Al aslu fi ibadah li tahrim. Asal ibadah hukumnya haram. Ila madala dalil ala amrihi. Kecuali jika ada dalil yang memerintahkannya. Bapak sholat haram Pak, puasa haram. Kalau nggak ada dalilnya. Kenapa Bapak puasa? Ini dalilnya. Kenapa sholat? Ini dalilnya. Nah Bapak sholat tasbih itu ibadah bukan? Ibadah. Kena nggak? Ini ya kaidahnya. Iya kena. Harus cari dalil yang cari dalil dulu. Tepatnya. Tidak boleh mengerjakan ibadah apapun kalau belum ketemu dalil. Karena ibadah nggak boleh ngarang-ngarang. Betul. Jelas. Ya. Syukron, Afwan. Saya cek dulu, mungkin ada yang mau tanya. Ayo yang lain silakan, kalau enggak kita tutup nih. Masih ada Bu Romi? Pak Romi masih ada? Saya sudah. Cukup. Baik. Baik, saya izin tutup forum ya karena sudah mau maghrib. Sama-sama. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Tat. Assalamualaikum. Saya silakan ke Pak Ahmad Sofyan Hadi. Baik, ini udah ya Pak Ali ya? Iya, seru ya? Seru. Oke.
Baik, sip teman-teman semua. Ini alhamdulillah pada akhirnya sudah selesai dan ini sudah luar biasa 17.47. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, terutama Pak Ali. Terima kasih Pak Ali atas kesediaan waktunya. Semoga antum semua sehat bersama keluarga. Dan teman-teman semua, demikian saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Saya tutup sampai di sini dengan istighfar, astagfirullahalazim, dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi